Islam bicara soal politik. Ini yang sekarang menjadi kiai-kiai takut bicara politik. Islam bicara politik. Kalau ditanya mengapa Islam bicara politik, jawab, Islam bicara politik supaya pelaku politik itu siapa? Mulai bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, DPR, DPRD, pejabat-pejabat negara, itulah pelaku politik. Islam bicara politik. Mengapa Islam bicara politik? Supaya pelaku politik ini terdiri daripada manusia-manusia yang berakhlak, dari manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai pelaku politik itu orang preman, bajingan-bajingan yang selalu merampok duitnya rakyat. Ini sebabnya Islam bicara politik, supaya pelaku politiknya berakhlak, bermoral, sehingga tidak menipu. Kiai Maskur dulu Menteri Agama zaman Bung Karno dan pernah jadi ketua DPR MPR, cerita sama saya. Dulu zaman Belanda, kiai dilarang bicara politik. Kitab-kitab yang berbau politik pun disensor oleh Belanda, seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah Abu Imam Ibu Ya'la, Fiqhud Daulah. Itu dilarang oleh Belanda masuk ke Indonesia. Sampai kata beliau, sampai kitab Idotun Nasiin itu dilarang masuk di Indonesia dan dilarang dibaca di pesantren. Karena itu membangkitkan semangat generasi muda. Dulu yang melarang kiai bicara politik di majelis taklim, di pengajian-pengajian dilarang bicara politik, itu dulu yang melarang Belanda. Mengapa Belanda melarang? Karena Belanda ingin menguasai Indonesia terus. Kalau kiainya bicara politik, Belanda nanti terancam. Maka tidak boleh bicara politik. Kalau sekarang ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti orang itu sisa-sisa Belanda, londo ireng. Itu saya jelaskan. Kalau para kiai sayang sama bangsanya, kalau para kiai sayang sama NKRI, kalau kiai cinta NKRI dan kiai cinta kepada rakyat dan bangsa Indonesia, saatnya sekarang kiai bicara politik, tapi politik Al-Quran dan politik sunnah Rasulullah. Mari kita kembangkan di bumi Indonesia ini. Jangan politik seperti sekarang ini, politik duet. Subhanallah. Dari rusaknya bangsa Indonesia bukan memilih pemimpin yang sidik amanah tabligh, tapi memilih pemimpin-pemimpin yang bagi-bagi duit. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau ada pemimpin-pemimpin bagi duit, ambil duitnya, pemimpinnya jangan dipilih, biar kapok. Mari kita bicara jujur. Kasihan bangsa ini. Saya yang berdakwah mungkin sudah lebih 55 tahun saya pidato ini. Lebih 55 tahun saya pidato di Indonesia ini. Sampai ke Singapura. Saya masuk Singapura tahun 83 sampai sekarang. Saya masih masuk Singapura. 40 tahun saya pidato di Singapura. 40 tahun saya pidato di Malaysia. Untuk memperbaiki tatanan umat ini. Islam bicara politik, tapi politik yang dibicarakan politik Al-Quran, bukan politik kayak sekarang ini yang penuh dengan hoak, penuh dengan kebohongan.
tapi yang minta politik yang jujur. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Subhanallah, ini 100% hadis politik. Kullukum ra'in, semua kalian adalah pemimpin, dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, kau jangan enak-enakan bergelimang dalam kemewahan dengan duit rakyatmu, sedangkan kau tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Kalau pertanggungan dunia gampang, manusia bisa dibohongi. Asal laporannya bagus, formatnya bagus, kertasnya bagus, stempelnya bagus, isinya kebohongan. Tapi nanti pertanggungannya di hadapan Allah tidak bisa dibohongi. Mestinya setiap pemimpin itu ingat, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'yati, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab nanti di padang mahsyar atas kepemimpinannya. Maka pemimpin-pemimpin bangsa, kau boleh pilih mau masuk surga dengan kepemimpinanmu atau kau mau masuk neraka dengan kepemimpinanmu. Kau jadi pemimpin, memikirkan kepentingan rakyatnya, kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Kau jadi pemimpin bertindak dengan adil, jangan karena benci dimasukkan penjara, karena cinta walaupun keliru dimaafkan. Itu pemimpin tidak adil. Pemimpin harus adil, itu dalam Islam. Masya Allah, ini hadis yang sangat tinggi mutunya. Al-Quran menyatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini kiai 100% ayat politik. Persilakan berhadapan dengan syukuran Mamun. Mari, ini ayat politik begitu indah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan amanah, menyerahkan kepercayaan ini kepada ahlinya. Di dalam tafsir, di dalam keterangan ayat ini Rasulullah menjelaskan. Apa kata Rasulullah menafsirkan ayat ini? Rasulullah, dan tafsir yang paling tepat hanya tafsirnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idza tuyiatil amanatu fantadiri sa'ah. Apabila kepercayaan sudah hilang di tengah-tengah bangsa itu, rakyat tidak percaya sesama rakyatnya, rakyat tidak percaya sama pemimpinnya, pemimpinnya tidak percaya kepada rakyatnya. Kalau idza tuyiatul amanati fantadiru sa'ah, kalau di antara masyarakat sudah hilang kepercayaan, tunggulah hancurnya negara itu. Rasulullah ditanya, wa kaifa itu'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Bagaimana hilangnya amanah Rasulullah? Kok bisa hilang amanah Rasulullah? Rasulullah jawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Semua santri hafal hadis ini. Apabila sesuatu diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja hancurnya. Mulai ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, anggota DPR, itu semuanya amanah. Al-Quran memperingati jangan sembarangan mengangkat pejabat itu.
Siapa yang layak jadi ketua RT? Siapa yang layak jadi ketua RW? Siapa yang layak jadi kepala desa? Siapa yang layak jadi camat? Siapa yang layak jadi bupati? Siapa yang layak jadi gubernur? Siapa yang layak jadi presiden? Siapa yang layak jadi menteri? Siapa yang layak jadi anggota DPR? Jangan mengangkat pejabat-pejabat sembarangan. Islam, Quran, bukan syukuran makmun. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Subhanallah, subhanallah. Apa ini tidak ayat politik? Hai para ulama, bangkitlah kau. Mari kita bicara politik. Politik yang sopan. Politik Al-Quran. Politik sunnah Rasulullah. Bukan fitnah memfitnah, bukan jatuh menjatuhkan, bukan saling mencari kesalahan. Itu bukan politik Islam. Mari kita tampakkan politik Islam yang sopan ini. Sanksi politik. Ini kitabnya sederhana, ini sanksi politik itu. Nanti santri cari di Bulul Maram. Bab terakhir ketemu hadis ini. Man yastari'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasul li ra'yatihi harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin ini mati. Ketika mati, pemimpin itu sedang menipu terhadap rakyatnya. Pemimpin semacam itu, kata Rasulullah, haram masuk surga. Subhanallah. Hai pemimpin bangsa, kau jangan mati dulu sebelum janji-janji kampanyenya kau penuhi. Betul apa tidak? Ketika kampanye banyak janji enggak? Kita doakan mudah-mudahan mereka belum mati sebelum menunaikan janji-janji kampanyenya. Kalau tidak, man yastaillahu ra'yatan yauma yamutu yauma yamutu wa wasul li ra'yati haramallahu alail jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian dia mati, ketika mati sedang menipu kepada rakyatnya, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Subhanallah, alangkah indahnya syariat Islam ini. Man waliya min amri ummati fasaqu alaihim fasquk alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, berarti pejabat pemerintah. Man waliya min amri ummati, barang siapa yang memegang urusan umatku, fasaqu alaihim, kemudian dia mempersulit urusan umatku, fasquk alaihi. Rasulullah berdoa, pemimpin-pemimpin yang mempersulit umatnya, Rasulullah berdoa mudah-mudahan nanti pada hari kiamat pemimpin-pemimpin itu akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Masya Allah, Masya Allah. Maka Subran Makmun cinta sama Islam dan Subran Makmun fanatik kepada Islam. Tapi walaupun Subran Makmun fanatik kepada Islam, tapi tetap menghormati umat yang beragama lain. Rasulullah yang mengajarkan toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita di Indonesia ini, mari kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Mari kita hidup saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad. Ini sekarang ini kita digiring untuk membenarkan semua agama.
semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Subhanallah, subhanallah. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga juga. Surganya sama. Hai anak muda, milih mana kau? Kok nggak menjawab? Yang puasa masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Milih yang tidak puasa. Ini sekarang penipuan logika dalam rangka memurtadkan umat Islam ini dengan main logika, dengan alasan mengapa semua agama sama? Karena tidak ada agama yang menyuruh pada kejahatan, semua agama menyuruh pada kebaikan, maka semua agama sama. Subhanallah, subhanallah. Dalam agama itu bukan cuma akhlak saja. Saya kira tanpa agama semua orang akan berkata membunuh orang itu tidak baik, nggak usah agama. Membunuh orang tua itu tidak baik, membunuh ibu tidak baik, nggak usah pakai agama. Otak sehat pun berkata. Tapi dalam agama yang penting itu iman kepada Allah, ibadat kepada Allah, kemudian akhlaknya. Nah, ini kadang-kadang semua agama sama, semua agama benar, semua umat agama masuk surga. Subhanallah. Mengapa Syukran Makmun sholat subuh? Syukran Makmun sholat subuh karena Syukran Makmun yakin dengan sholat subuh insya Allah Syukran Makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Mengapa Syukran Makmun puasa Ramadan? Karena Syukran Makmun yakin dengan puasa Ramadan insya Allah Syukran Makmun masuk surga dengan rahmat Allah. Tidak puasa masuk neraka. Nah, maka di depan Bapak Jokowi saya sampaikan, di dalam saya menjelaskan tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, depan Bapak Presiden saya sampaikan, dan Bapak Presiden alhamdulillah dia ngetik apa yang saya katakan ini. Apa saya katakan Bapak Presiden? Ketuhanan yang Maha Esa, semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Saya sampaikan depan beliau, semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Karena agama itu menurut pemeluknya benar, maka mari yang kedua poin saya bilang sama Bapak Presiden. Yang kedua, mari kita hidup saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Hidup rukun, hidup damai dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Banyak saya sampai 6 poin saya katakan di depan Bapak Presiden itu. Ya, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa menerima. Tuh tinggal saya cuman berdoa. Itu sudah saya sampaikan. Nah, karena apa? Saya cinta negara, saya cinta bangsa, saya cinta NKRI. Tidak rela kalau NKRI dipimpin oleh orang-orang yang tidak bermoral, tidak berakhlak. Bagaimana saya tidak sedih? Ya Allah, pemilihan umum biayanya triliunan, kemudian kita pilih pemimpin-pemimpin kita, rakyat tunduk memilih, dipilih oleh rakyat, setelah itu digaji puluhan juta, ada yang gajinya sampai 100 juta, ada yang gajinya lebih dari 100 juta. Bahasa Jawa ini kok yo teko, sudah dikasih gaji gede, dipilih oleh rakyatnya, kok masih tega ngerampok duit rakyat. Nah, itu.
Dan di sini maka kita ulama harus bicara politik, supaya kita dalam politik Islam, pemimpin yang harus dipilih dalam Islam, pemimpin sidik, amanah, tabligh, fatonah, pemimpin yang jujur. Itu yang kita pilih, bukan yang bagi-bagi duit. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya, bukan pemimpin penipu. Pilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan-kebohongan. Pilih pemimpin yang fatona, pemimpin yang cerdas. Mengapa memilih pemimpin yang cerdas? Kalau rakyat sulit, pemimpinnya cerdas, insya Allah rakyat bisa keluar dari kesulitan. Tapi kalau pemimpinnya tidak cerdas, rakyatnya sulit, pemimpinnya tidak bisa mengeluarkan rakyat dari kesulitan, rakyatnya tetap sulit sampai hari kiamat. Nah, ini dalam Islam prinsipnya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini serang hilang semua, ganti dengan duit. Siapa yang bagi-bagi duit, itulah yang dipilih. Kalau tidak percaya, kalau dekat pemilihan umum, tanya sama rakyat di bawah itu, Bu, siapa yang mau dipilih? Pak, siapa yang dipilih? Rata-rata jawabnya, pokoknya Pak, yang ngasih duit saya pilih, yang tidak ngasih duit tidak saya pilih. Hancurlah negara. Inilah barangkali yang saya sampaikan. Ya, sudah cukup panjang lebar, dan saya sudah ngotot dalam keadaan saya ya kesehatan belum pulih 100%. Waktu itu saya jatuh habis mandi hari Sabtu, kemudian saya tidak bisa bangun karena yang terpukul ini pangkal paha saya ini, yang bulat itu kayak undi-undi itu rupanya retak. Istilah dokter, ini sudah keropos Pak Kiai. Kalaupun saya paksakan dipakai, saya ikat dengan kawat, tapi mungkin 2-3 tahun belum pulih. Pak Kiai harus pakai roda. Nah, tapi kalau saya ganti Pak Kiai, ini yang asli saya ambil, kemudian saya ganti dengan spare part bikinan Jerman. Nah, insya Allah bisa kembali, karena beberapa dokter yang ahli jantung, ahli paru-paru, ahli ginjal, semuanya termasuk yang ahli gula darah, yang ahli darah tinggi, semuanya kumpul 5-6 dokter memutuskan tindakannya operasi ganti spare part. Saya ngeri, ya Allah, masa dimasukkan ke paha saya ini bahan besi platina misalnya, bagaimana nanti rasanya? Barangnya berat lagi ketika saya pegang itu, ya Allah, berat kayak gini, panjangnya 18 cm yang akan dimasukkan ke dalam tulang saya. Kemudian ini merupakan per yang main. Nah, sekarang saya tuh goyang gini, ini sudah bukan tulang yang asli, sudah per bikinan Jerman ini. Ya, tapi alhamdulillah yang dikatakan dokter itu malah saya alhamdulillah lebih cepat. Dokter berkata 15 Februari Pak Kiai periksa, mungkin waktu itu copot tongkat. Ternyata saya pulang dari rumah sakit, tidak hitungan minggu, hanya hitungan hari saya bisa turun dari tempat tidur, tapi tidak bisa balik. Hitungan hari saya bisa turun, saya bisa balik ke tempat tidur, saya bisa ke kamar mandi sendiri. Cuman pakai tongkat yang kakinya 4, bukan tongkat kaki 2, tongkatnya kakinya 4 gini. Saya pakai mungkin sekitar 1 minggu, lalu saya robah pakai 1 tongkat. Pakai 1 tongkat, alhamdulillah tidak hitung bulan,
hitung hari saya lepas. Akhir Januari saya sudah tidak pakai tongkat. Saya datang ke dokter, alhamdulillah saya tidak pakai tongkat. Dokter tanya, loh nggak pakai tongkat? Pakai. Enggak, kata saya, sudah enak, saya mulai akhir Januari sudah nggak pakai tongkat. Loh nggak pakai tongkat? Iya. Nah sekarang diperiksa lagi dokter, difoto lagi, lalu kata dokter sudah pakai, nggak ada perubahan tempatnya. Nanti 6 bulan lagi ketemu saya, tadi kata dokter itu. Nanti 6 bulan lagi saya harus ketemu dia untuk diperiksa kembali, takut ada perubahan-perubahan. Jadi saya masih hati-hati, jalan hati-hati walaupun sudah bisa melangkah. Waktu itu saya berpikir, ya Allah, kalau nasib saya ini diakhiri dengan hidup di atas kursi roda, saya terima ya Allah. Nikmat-Mu 82 tahun kepada saya. Kalau seandainya umur saya 100 tahun, cuma 18 tahun saya hidup di atas roda misalnya. Tapi ya alhamdulillah, semuanya biqudratillah wa iradatihi, saya bisa kembali walaupun belum 100% atas doanya kawan-kawan saya, kenalan saya, para ulama, para habaib. Alhamdulillah saya bisa kembali seperti malam ini. Maka saya dengan kesyukuran kepada Allah tidak ada lagi, ya Allah perpanjang umur saya kontrak dengan Kau hanya untuk membela agamamu. Tidak ada lagi harapan saya jadi menteri juga tidak, jadi DPR juga tidak, jadi bupati juga tidak, jadi apapun sudah tidak, sudah selesai, saya sudah tamat. Saya berkhutbah Jumat mulai istana, mulai Istiqlal sampai ke kampung, sudah cukup. Saya berdakwah dari Sabang sampai Merauke Irian. Saya berdakwah di seluruh negara-negara ASEAN. Bahkan saya alhamdulillah tahadud bin nikmah, pernah saya pidato di Mekah di rumahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya di situ ceramah tentang peringatan Maulid. Alhamdulillah pada waktu itu. Jadi saya sudah terima. Mungkin minggu depan saya masih akan periksa mata saya karena kena katarak yang sebelah kanan, yang sebelah kiri bagus. Ya maklumlah, saya terima semuanya itu. Kenapa? Onderdil tua. Coba kalau mobil Pak Damanhuri umur 80 tahun, kayak apa mobil itu kira-kira? Enggak ada. Mobil 20 tahun itu udah rusak. Ini onderdil saya, ini mata saya 82 tahun saya pergunakan. Telinga saya, kalau sekarang ada kekurangan mendengar sedikit, alhamdulillah ya Allah masih mendengar. Telinga 82 tahun saya mendengar, 80 tahun mata saya melihat, 82 tahun lidah saya merasakan masakan. Cukup besar nikmat-Mu ya Allah, saya terima. Alhamdulillah. Nanti mungkin mendekat Ramadan ini saya operasi mata yang sebelah kanan, ada kemungkinan, tapi itu operasi ringan, itu hanya disikat aja, enggak operasi berat, enggak, cuman disikat ada, dibersihkan. Karena ada katarak itu tertutup model kayak kulit bawang itu, kotoran itu nanti disikat oleh dokter. Insya Allah dengan kehendak Allah, dengan kudrat iradat Allah yang dia fa'alul lima yurid, Allah yang bisa berbuat segala-galanya untuk mengembalikan kesehatan kepada semula. Hanya Allah yang bisa, bukan dokter. Dokter cuman perantara aja, yang bisa itu Allah Subhanahu wa taala. Inilah kepada para wali murid, para undangan, saya ucapkan terima kasih seluruhnya, wabil khusus kepada seluruh pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syirojiah. Teruskan perjuanganmu dan teruskan pengorbananmu untuk berbakti kepada bangsa
menciptakan generasi yang akan datang, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bangsa ini diisi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Minum dulu ya. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jaiman unzila 'alal Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa'anal bala, ya dafi'al bala wal waba wat ta'un wa virus corona min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ma sa'alaka abduka rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nasta'iduka mimma ista'ada abduka rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Allahumma inna na'udzuka minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin aw niyatin aw i'tiqadin. Allahumma inna na'udzuka minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin aw niyatin aw i'tiqadin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya Allah wa dzurriyyatana lil muttaqina imama. Ya Allah, Allahumma ja'alna ya Allah lil muttaqina imama. Allahumma anzilna ya Allah munzalan mubarakan wa anta khairul munzil. Ya muyassir yassir kulla asir fataysirul asir alaka yasir. Ya muyassir yassir kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Ya muyassir kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma saqil umurana wa umur hadal ma'had ya Allah wa umur man yusa'iduna wa umur man yuhibbuna wa umur man dakhala baitana wa umurul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.